Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan di Negara Republik Indonesia atau NKRI. Pada perkembangannya, dengan semakin pesatnya arus globalisasi, modernisasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, bahasa Indonesia harus dapat menjadi sebuah instrumen dalam melakukan komunikasi utama di Indonesia. Untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri, telah diadakan 10 Kongres Bahasa Indonesia yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia di dalam perkembangan globalisasi dan modernisasi. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah pada tanggal 25-28 Juni tahun 1938. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November tahun 1954. Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga dilaksanakan di Ibu Kota Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1978. Kongres Bahasa Indonesia yang keempat dilaksanakan di Jakarta tahun 1983 tanggal 26 November. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November tahun 1988. Kongres Bahasa Indonesia yang keenam dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1993. Kongres Bahasa Indonesia yang ketujuh dilaksanakan di Hotel Indonesia Jakarta pada tanggal 26 sampai 30 Oktober tahun 1998. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Oktober tahun 2003. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-9 dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November tahun 2008. Kongres Bahasa Indonesia yang terakhir atau yang ke-10 dilaksanakan di Jakarta juga pada tanggal 28 sampai 31 Oktober tahun 2013. Indonesia merupakan sebuah negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, dengan letak geografis negara Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau yang terpisah oleh lautan, mengakibatkan Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Budaya yang berbeda dan bahasa yang berbeda menjadi keunikan tersendiri bagi negara Indonesia itu sendiri. Apabila ditinjau dari perspektif historis negara Indonesia, bahasa Indonesia diadopsi dari prototip bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa daerah yang berada di negara Indonesia. Bahasa Melayu telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan, seperti prasasti yang ditemukan di Palembang, Jambi, dan Bangka, dapat diambil sebuah analisa bahwa bahasa Melayu sudah dipergunakan sejak dulu di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah Sumatera, dan terdapat beberapa kerajaan besar yang berpengaruh pada saat itu. Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar yang terletak di wilayah Sumatera. Seiring dengan kejayaan kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang signifikan. Perubahan sosiokultural pada tata kehidupan masyarakat terus berlangsung searah dengan perkembangan zaman, termasuk perubahan kedudukan bahasa Melayu bagi bangsa Indonesia. Pada saat perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia memerlukan alat pemersatu dalam berinteraksi antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa di Indonesia. Pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928, ditetapkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Penetapan itu pun merupakan awal bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia pertama kali diakui sebagai bahasa nasional bertepatan dengan sebuah peristiwa bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut sering kita kenal dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Tujuan dari lahirnya bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda pada dasarnya agar bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui bahasa yang dilatar belakangi oleh banyaknya bahasa daerah yang ada. Sebelum adanya bahasa Indonesia, belum ada bahasa yang memiliki fungsi untuk mempersatukan bangsa dalam perspektif persatuan dan kesatuan bangsa. Seiring diikrarkan Sumpah Pemuda, Nusantara pada tanggal 28 Oktober di Jakarta menjadi titik awal perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan di negara Republik Indonesia atau NKRI. Pada perkembangannya, dengan semakin pesatnya arus globalisasi, modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia harus dapat menjadi sebuah instrumen dalam melakukan komunikasi utama di Indonesia. Melihat keadaan tersebut, berbagai stakeholder harus mempunyai inovasi agar bahasa Indonesia dapat senantiasa beradaptasi mengikuti perkembangan zaman, agar bahasa Indonesia memiliki kedaulatannya tersendiri di negara Indonesia. Upaya untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia yaitu dengan diadakannya beberapa kongres bahasa Indonesia. Pada dasarnya, kongres-kongres yang dilakukan merupakan wujud dari eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang harus tetap berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dari masa ke masa. Dari kongres yang telah dilaksanakan, telah menghasilkan beberapa inovasi yang ditunjukkan untuk eksistensi bahasa Indonesia seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Sebagai sebuah simbol identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial budaya bangsa yang mendasari rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, bangsa Indonesia berusaha untuk mengkristalisasikan semangat kebersamaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilandasi hal tersebut, sudah sepatutnya bahasa Indonesia dilestarikan dengan seutuhnya. Begitu pula dengan kebanggaan individu untuk berbahasa Indonesia agar senantiasa memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, sehingga terwujud sikap positif bangsa Indonesia terhadap bahasanya sendiri. Untuk itu, kesadaran akan kaidah pemakaian bahasa Indonesia harus selalu ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuliana dari kelas Biologi 1, nomor induk mahasiswa 0704201001. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang latar belakang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, pasti teman-teman pernah bertanya-tanya, bagaimana sih sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu? Dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, apakah ada yang berubah? Dan apa sih yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia? Kenapa tidak bahasa lainnya seperti bahasa Jawa atau bahasa Madura dan bahasa Sunda? Itu akan kita jelaskan di PPT ini, di video ini. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Junaida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Pertama, kita singkat dulu, kita ambil intinya, yaitu sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal dengan bahasa Melayu tua. Dan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia resmi dipakai oleh negara Indonesia sebagai bahasa nasional. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Sementara itu, untuk menelusuri bagaimana perkembangan sejarah bahasa Indonesia, haruslah dimulai dari sejarah kelahirannya terlebih dahulu. Berikut akan saya paparkan. Bahasa Melayu tua. Sejarah kelahiran bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu tua, yang hingga kini dapat kita selidiki sebagai peninggalan bahasa lampau di Nusantara. Penelitian lanjut yang dilakukan para ahli bahkan menemukan bahwa bahasa Austronesia ini juga memiliki hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa lain yang dipergunakan di daratan Asia Tenggara. Sedari dulu, bahasa ini merupakan bahasa penghubung antar negara di Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan prasasti, yaitu Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi, Talang Tuo 684 Masehi, Kota Kapur 686 Masehi, Karabarahi 686 Masehi yang menggunakan bahasa serupa. Selanjutnya, ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah memiliki kedudukan luar biasa di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Pigaventa
yang mengikuti perjalanan Magellan mengelilingi dunia menuliskan kata-kata Melayu ketika kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521. Padahal, bahasa Melayu berasal dari bagian barat Nusantara. Hal tersebut adalah bukti kuat dia memperlihatkan bahwa bahasa Melayu pada zaman itu sudah menyebar luas hingga ke daerah Nusantara yang berada jauh di bagian timur. Ditambah lagi, menurut Jan Huygens van Lieshoven, seorang pelaut Belanda yang 60 tahun kemudian berlayar ke Indonesia, mengungkapkan bahwa bahasa Melayu bukan hanya sudah banyak digunakan saja, tetapi sudah dianggap sebagai bahasa terhormat di antara bahasa-bahasa negeri timur. Ia membandingkan orang Nusantara yang tidak bisa berbahasa Indonesia sama dengan orang Belanda yang tidak mampu berbicara bahasa Perancis, yang sudah banyak dikenal dan diistimewakan oleh orang Belanda. Selanjutnya, peresmian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada zaman Belanda, ketika Dewan Rakyat dibentuk pada tanggal 18 Mei tahun 1918, bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda, yang berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama di dalam sidang Dewan Rakyat. Namun, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia diikrarkan menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Keinginan untuk memiliki semangat juang bersama agar merasa terikat dalam satu bangsa dan bahasa adalah latar belakang dari ikrar ini. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ikrar Sumpah Pemuda yang salah satu poinnya adalah menetapkan bahasa Indonesia sebagai persatuan bangsa. Ikrar Sumpah Pemuda itu berbunyi, yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Kemudian, pada 18 Agustus tahun 1945, satu hari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini pada bab 15 pasal 36 telah ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Namun, banyak ahli berpendapat bahwa kelahiran bahasa Indonesia itu justru terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 karena merupakan pemilihan, ikrar, dan pengukuhan bersama bangsa yang pertama menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tak lama setelah kemerdekaan, bangsa kita mengadakan perubahan ejaan. Ejaan yang sebelumnya digunakan adalah ejaan Van Opposition, digantikan oleh ejaan Republik pada tanggal 19 Maret tahun 1947. Setelah itu, pengubahan dan pengembangan ejaan pun terus terjadi. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ini yang pertama. Bahasa Indonesia terus berkembang dan dikembangkan seiring berputarnya roda zaman. Begitu pula dengan ejaan yang menjadi salah satu bentuk perkembangan yang paling tampak dalam perubahannya. Yang pertama ada ejaan Republik tahun 1947. Ejaan Republik merupakan penyederhanaan terhadap ejaan Van Opposition yang sebelumnya digunakan. Ejaan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret tahun 1947. Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia pada masa itu adalah Mr. Suwandi. Oleh karena itu, ejaan ini juga sering disebut dengan ejaan Suwandi. Beberapa perubahan dan perbedaan dari ejaan Republik dan ejaan Van Opposition yaitu gabungan huruf OE dalam ejaan Van Opposition digantikan dengan U dalam ejaan Republik. Bunyi hamzah dalam ejaan Van Opposition diganti dengan K dalam ejaan Republik. Kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan Republik. Huruf E taling dan E pepet dalam ejaan Republik tidak dibedakan. Tanda trema dalam ejaan Van Opposition dihilangkan dalam ejaan Republik.
Contohnya yaitu seperti di video, ejaan Ban Opposition dan ejaan Republik, yaitu kuebur jadi kubur. Jadi OE diganti sama huruf U. Begitu juga dengan yang lainnya. Yang kedua ada ejaan pembaharuan tahun 1957. Ejaan ini merupakan suatu ejaan yang dibuat untuk memperbarui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini diselesaikan pada tahun 1957 oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Prijono dan Eka Topo. Contoh yang diubah yaitu gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS, gabungan konsonan NG diubah menjadi N, gabungan konsonan NJ diubah menjadi N, gabungan konsonan SJ diubah menjadi S. Selain itu, gabungan vokal I, AU, dan OI atau yang lazim disebut diftong ditulis berdasarkan pelafalannya menjadi I, AU, dan OI. Contohnya seperti di video, ejaan Republik dan ejaan pembaharuan. Perbedaannya kalau di ejaan pembaharuan dia U-nya diganti dengan W, I ganti dengan Y, begitu dengan lain-lainnya. Selanjutnya ada ejaan Melindo tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Ejaan Melindo atau yang disingkat Melayu Indonesia adalah hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia yang diselesaikan pada tahun 1959. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun sayangnya ejaan ini belum sempat digunakan karena pada masa itu hubungan Republik Indonesia dengan Malaysia sedang kurang baik. Hal yang berbeda dari ejaan Melindo adalah gabungan konsonan TJ seperti pada kata jinta diganti dengan C menjadi cinta. Gabungan konsonan NJ seperti jonja diganti dengan huruf NC yang sama sekali masih baru. Dalam ejaan pembaharuan kedua, gabungan konsonan itu diganti dengan TS dan N. Selanjutnya, ada ejaan baru atau ejaan LBK pada tahun 1967. Ejaan ini pada dasarnya adalah lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Melindo. Ejaan ini dirancang oleh Panitia Ejaan LBK dan Panitia Ejaan dari Malaysia. Panitia ini berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Panitia tersebut bekerja atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062 Tahun 67, 19 September Tahun 1967. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan NBK yaitu gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, misalnya remaja menjadi remaja, di jalan menjadi jalan, dan perjaka menjadi perjaka. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi C, contohnya baca menjadi baca, cakap menjadi cakap, cipta menjadi cipta. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi NY, misalnya sunyi menjadi sunyi, jala menjadi nyala, bunyi menjadi bunyi. Gabungan konsonan SJ diubah menjadi SY, contohnya syarat menjadi syarat, syukur menjadi syukur, dan isyarat menjadi isyarat. Gabungan konsonan CH diubah menjadi KH, contohnya takhta menjadi tahta, makhluk menjadi makhluk, dan ikhlas menjadi ikhlas. Selanjutnya ada ejaan yang disempurnakan atau EYD tahun 1972. Ejaan ini merupakan capaian kerja Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Suwandi atau ejaan Republik
yang dipakai sejak Maret tahun 1947. Ejaan yang disempurnakan juga menegaskan penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan tanda baca, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, serta penulisan unsur serapan. Contoh ejaan yang disempurnakan atau EYD yaitu ejaan ini diresmikan bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1972 melalui Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Beberapa kebijakan baru ditetapkan dalam EYD yaitu yang pertama, huruf F, V, dan Z merupakan unsur serapan dari bahasa asing, diresmikan pemakaiannya, misalnya visi, valuta, universitas, khilaf, zakat, dan khazanah. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata furqan dan xenon. Ketiga, penulisan di sebagai awalan dibedakan menjadi di yang merupakan kata depan. Sebagai awalan, di ditulis seringkali dengan unsur yang 11 menyertainya, sedangkan di sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Dan yang terakhir, kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan, misalnya anak-anak menjadi anak-anak, dan bersalam-salaman menjadi bersalam-salaman. Dan yang terakhir ada Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015. Ejaan ini yang terakhir kali diubah dan masih kita gunakan sampai sekarang ini. Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI merupakan ejaan terbaru yang diresmikan pada tahun 2015 yang lalu. Ejaan ini adalah pengganti EYD berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. EBI dibangun atas dasar EYD sebelumnya. Hanya terdapat beberapa penambahan aturan dalam penulisan. Perbedaan utama ejaan Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan yaitu yang pertama, penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD huruf diftong hanya 3 yaitu ai, au, dan oi. Sedangkan pada EBI ditambah 1 yaitu e. Contohnya kata geyser dan survei. Yang kedua, penggunaan huruf kapital. Pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan. Sedangkan dalam EBI, unsur julukan diatur dan ditulis dengan awalan huruf kapital. Yang ketiga, penggunaan huruf tebal. Dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga dihapus. Latar belakang pemilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pasti kalian bertanya, mengapa sih bahasa Indonesia yang dipilih sebagai bahasa persatuan? Padahal ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Madura yang jumlah penuturnya lebih banyak di Nusantara. Bukankah lebih praktis jika bahasa Jawa yang diangkat menjadi bahasa nasional? Di sini akan kita jelaskan alasannya kenapa harus bahasa Indonesia. Berawal dari Profesor Dr. Slamet Muljana, seorang sejarawan besar Indonesia, menyebutkan 5 alasan mengapa bahasa Melayu yang dipilih sebagai landasan lahirnya bahasa Indonesia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, bahasa Melayu sedari dulu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air di Nusantara. Hal tersebut tidak terjadi pada bahasa Jawa, Sunda, atau bahasa daerah lainnya. Yang kedua, bahasa Melayu memiliki wilayah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain. Meskipun penutur aslinya tidak sebanyak penutur bahasa Jawa, Sunda, Madura, atau bahasa daerah lainnya. Yang ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa lainnya di Nusantara, sehingga tidak asing bagi sebagian besar masyarakat di tanah air. Selanjutnya, alasan yang keempat yaitu bahasa Melayu bersifat sederhana dan tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa.
sehingga mudah dipelajari. Hal tersebut sangat berbeda dengan bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan yang lainnya, yang mengenal tingkat-tingkat bahasa yang menjadikannya lebih kompleks untuk dipelajari. Dan yang terakhir, ada bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan dan persoalan bahasa antar penutur dan berbagai daerah di Nusantara, yang jumlahnya sangat banyak. Pemilihan bahasa Melayu juga tidak menimbulkan perasaan kalah terhadap golongan yang lebih kuat atau yang paling banyak. Sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan diartikan sebagai status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Yang pertama, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak diikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang kedua, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Bab 15 Pasal 36 tercantum, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya yaitu ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Dan yang terakhir, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Fungsi yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bab 15 Pasal 36. Di dalam kedudukan bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: yang pertama, bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dan yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Semoga materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini dapat kita cerna dan dapat kita pahami, dan agar kita lebih mencintai bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.